Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk bertalabul ilmi setelah melaksanakan kewajiban Allah salat subuh berjamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu taala, laisa syai'un aham ba'dal fara'id min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa setelah melaksanakan kewajiban Allah melebihi menuntut ilmu. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di pagi hari ini kita akan membahas tentang 10 keberkahan dalam berniaga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di masyarakat, ada orang-orang kaya itu yang terkadang kalau seandainya tidak bekerja, itu sudah cukup untuk 7 turunannya. Tetapi kenyataannya, ada orang kaya yang kaya raya itu masih bekerja. Bahkan semangat bekerjanya jauh lebih hebat dibandingkan orang fakir. Padahal kalau tidak bekerja saja dia sudah cukup sebenarnya. Tapi justru waktu-waktunya hanya untuk bekerja saja. Dari sini menunjukkan terkadang ada orang kaya lebih miskin dibandingkan orang miskin. Orang miskin saja tidak seperti itu mencari dunianya. Ada waktu-waktu istirahat, ada waktu senang-senang, tapi ada orang kaya itu tidak ada istirahat. Dari sini Nabi SAW mengatakan, man kanatid dunya hammu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Maka barang siapa yang tujuan dunia adalah kepentingan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya dan Allah jadikan kefakirannya di antara kedua matanya. Persis seperti sabda Nabi. Ada orang kaya tapi tidak kaya. Justru lebih miskin dibandingkan orang miskin. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk istirahat. Kenapa demikian? Boleh jadi karena tidak ada berkah dalam hidupnya. Inilah yang kita akan bahas, bahwa berkah itu penting. Dan makna berkah itu an-nama'u waz-ziyadatu was-sa'adatu wal kathratu fi kulli khairin. Jadi berkah itu sesuatu yang tumbuh, bertambah, kebahagiaan dan banyaknya kebaikan. Itu disebut berkah. Kenapa kita memerlukan keberkahan dalam hidup? Sebab kalau berkah itu ada pada badan kita, maka badan kita akan sehat. Kalau berkah ada pada pikiran kita, maka pikiran kita akan tenang. Kalau berkah ada pada anak-anak, maka anak-anak akan soleh dan soleh.
Kalau berkah ada pada usaha, maka usaha itu akan ada kebaikan di dalam. Maka kita fokus kajian di pagi hari ini khusus soal berkah dalam masalah at-tijarah, dalam masalah perniagaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'a. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima allan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri, maksudnya salat, kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3 malam, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang, dan Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batasan-batasan waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang lainnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang sebaik-baik pekerjaan. Sebaik-baik pekerjaan itu at-tijarah, perdagangan. Ayat ini cerita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan batas-batas waktu salat malam. Rasul itu kalau salat malam kan separuh malam tidur, separuh malam salat, atau 2/3 malam tidur, 1/3 malam dia salat. Begitulah di dalam surah Muzammil kan, Rasul kalau salat malam itu. Tetapi kan kita tidak tahu batas-batas waktu. Terkadang kita tidur kemudian subuh terlewatkanlah 1/3 malam atau separuh malam itu. Dan Allah tahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ringankan itu? Sampai Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, artinya walaupun hanya 2 rakaat, 4 rakaat, tidak banyak rakaat, tidak masalah. Karena Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Dan di antara kalian ada yang mencari dunia, maksudnya berdagang. Dan di antara kalian ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ditekankan dalam salat malam. Tetapi kata para ulama tafsir, Allah dahulukan kalimat wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Baru kemudian wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Mencari dunia dengan berniaga, kemudian setelahnya berjihad. Allah dahulukan berniaga baru berjihad, menunjukkan bahwa berjihad kepada keluarga itu lebih afdal dibandingkan berjihad kepada kaum muslimin. Dengan cara apa? Berniaga, gitu maksudnya. Karena di zaman para sahabat Nabi SAW, penduduk Mekah itu rata-rata kan pedagang. Lain dengan penduduk Madinah ya, petani gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini istinbat hukumnya adalah atyab min kasbin nas, sebaik-baik apa yang diusahakan manusia itu adalah at-tijarah, berniaga.
Bahkan ada hadis yang lemah mengatakan 99% itu rizki Allah itu ada di perniagaan. Baik. Yang ingin saya katakan bahwa karena Allah Subhanahu wa taala banyak membentangkan rizki dalam dunia perniagaan. Akhir-akhir ini kita bisa melihat di pasar, pedagang mengeluh, pembeli juga mengeluh, semua orang mengeluh. Entah dengan naiknya harga, entah dengan curangnya para pedagang, entah dengan cuaca dan macam-macam kan. Banyak orang mengeluh di pasar itu. Kenapa terjadi keluhan-keluhan? Sebagai pembeli kita mengeluh, harga naik atau dicurangi. Sebagai pedagang juga sama, mengeluh, entah apa masalahnya. Sebenarnya kuncinya cuma satu, karena hilangnya berkah di pasar. Lah apa penyebab-penyebabnya? Inilah yang kita akan bahas. 10 penyebab hilangnya berkah di dunia pasar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dan yang paling besar hilangnya berkah di pasar ini karena tersebarnya transaksi ribawi. Transaksi ribawi. Dan ini terang-terangan Allah katakan dalam Al-Baqarah 276. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghilangkan berkah dari riba dan Allah menanamkan berkah dari sedekah. Kalimat ulama tafsir mengatakan yamhaq itu maksudnya apa? Menghilangkan di sini maksudnya berkahnya dihilangkan Allah. Disebabkan apa? Transaksi riba. Ketika di sebuah pasar itu sudah menyebar ribawiyah, transaksi-transaksi ribawiyah, maka ketika itu berkah hilang di pasar. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, kenapa riba ini dihilangkan berkah? Karena para pelaku riba itu didekatkan laknat. Dan laknat itu dijauhkan dari rahmat. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibaihi wa syahidaihi kulluhum sawa, kata Rasul. Allah melaknat para pemakan riba, yang ngasih makan riba, notarisnya, pencatatnya, saksinya, semua sama. Ini yang menyebabkan kenapa transaksi riba itu menjadikan berkah hilang gitu. Karena laknat itu didekatkan, rahmat pula dicabut. Disitulah berkah hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kadhib wal ghish wal khidah. Ketika dunia dusta, penipuan dan yang semacamnya dalam dunia berniaga itu, dunia pasar, itu sudah berlaku menyebar di antara para pedagang. Maka di sini terjadi hilangnya berkah. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Penjual dan pembeli itu ada pilihan sebelum berpisah. Kalau kedua-duanya jujur, kedua-duanya menjelaskan hakikat transaksi jual belinya, maka diberkahilah perniagaan keduanya. Tapi jika ditutupi,
atau berdusta di antara keduanya, maka dicabut berkah dari jual beli. Dan sekarang umumnya kita lihat di pasar-pasar itu. Kalau zaman dulu ya, kita sering melihat ada orang yang ganjal timbang, ngurangi meter, ngurangi takar, ataupun mungkin menyembunyikan cacat dalam jual beli. Maka ini salah satu penyebab berkah hilang di pasar. Seperti ini. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, kasratul halif. Banyak sumpah. Wallahi dari sana enggak dapat. Enggak dapat. Ini barang bagus demi Allah. Asli. Padahal KW. Dan banyak yang seperti itu. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakati. Banyaknya sumpah itu, kata Rasul, mamhaqatun lil barakati, dicabutnya berkah. Maksudnya sumpah untuk kedustaan. Karena bersumpah untuk kedustaan itu, yang pertama kali melakukan siapa? Iblis. Iblis yang melakukan sumpah itu untuk kedustaan. Allah mengatakan apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa dia seorang pemberi nasihat. Ketika iblis mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh dekat-dekat buah larangan? Sebenarnya agar engkau tidak menjadi malaikat atau agar engkau tidak kekal di surga. Maka Adam pun percaya saja. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada orang bersumpah dalam sebuah kedustaan, apalagi sumpahnya di alam malaikat, apalagi di surga. Tak mungkin orang bersumpah untuk kedustaan. Makanya orang yang bersumpah untuk kedustaan ini bisa menghilangkan berkah pasar. Ini yang ketiga. Yang keempat, akhdhu malin nas bi ghairi haqqi, mengambil harta manusia tanpa hak. Mengambil harta manusia tanpa hak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathalil ladzi ya'kul wa la yashba'. Siapa yang mengambil harta dengan cara haknya, maka diberkahi dia. Tapi siapa yang mengambil harta di luar haknya, maka permisalannya seperti permisalan orang yang makan tapi tak kenyang. Makan tak kenyang. Makanya ada seorang syekh cerita, dia punya santri itu makan tak kenyang. Jadi tanya, kenapa kau tadi baca basmalah? Tidak ya syekh. Berarti makanmu sama saya. Oh, tidak berkah makan. Jadi ada orang yang makan tak kenyang-kenyang gitu. Lah itulah permisalan kata Nabi SAW, seperti orang mengambil harta manusia tanpa hak, tidak diberkahi. Lah dalam dunia pasar banyak yang seperti ini. Contoh bapaknya, antum beli duku. Biasanya kan main comot aja kan, ambil, cicipi, asam dibuang, jadi beli. Gitu. Kasihan tukang duku nih. Ya. Atau kadang-kadang sudah ditimbang, kemudian kita main masukkan aja ke timbang, mengambil. Ya. Itu masuk pada kalimat wailulil mutaffifin
alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau jadi pembeli dikurang-kurang. Kalau jadi pembeli ditambah-tambah, kalau jadi penjual dikurang-kurang. Itulah mutaffif artinya. Atau dengan cara apapun gitu ya, karena banyak. Dunia pasar ma'ruf. Kemudian yang nomor 5. Al-ghabnu fit ta'amulat tijariyah. Curang dalam bermuamalah, dalam berdagang. Katatfi fil kaili wal mizan. Seperti mengurang-urang takaran dan juga mengurang-urang timbangan. Dan ini berdasarkan tadi ayat yang saya baca, wailulil mutaffifin. Kenapa tidak berkah? Makanya sering saya contohkan sama antum. Sebenarnya tatfif itu tidak mengenyangkan. Tatfif itu tidak mengenyangkan. Antum jual salak. Anggaplah ada orang beli salak 1 kilo. Kemudian antum sebagai penjual antum kurangi 1 butir atau 2 butir salak. Artinya tidak full 1 kilo ya, kurang 1 kilo. Entah 9 on gitu. Antum ambil 1 on. Dalam pikiran antum itu boleh jadi mungkin yang 1 on yang antum kurangi itu ada sebuah keuntungan kan, menambah keuntungan. Pikirnya ini kalau 2 salak kan gitu ya. Setiap orang beli 1 kilo, antum kasih 9 on. Dikumpul-kumpul antum pikir banyak untungnya. Itu kan dalam pikiran orang yang curang dagang kan seperti itu. Tetapi hakikatnya dia sedang mencabut keberkahan dalam jual beli. Kenapa? Yang namanya pembeli itu antum tidak ada. Apakah dia anak yatim? Apakah dia orang miskin? Apakah dia orang susah? Atau mungkin dia orang kaya tapi membelikan untuk orang miskin? Untuk sedekah? Kan tidak ada. Maknanya ketika antum kurangi 2 salak umpamanya, atau 2 duku atau apalah buah-buahannya, kemudian antum ambil, berarti antum mengambil haknya fakir miskin, mengambil haknya anak yatim, mengambil haknya orang-orang yang tidak berhak diambil kan? Disitulah letak tidak berkahnya itu. Ya, ini juga salah satu kenapa tatfif mengurang-urang itu mencabut berkah, karena terkadang yang didolimi itu bukan orang kaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kelima. Yang keenam, al-khiyanatu wal kadhibu baina syuraka. Pengkhianatan atau kezaliman atau kedustaan di antara 2 orang yang bersyirik. Makanya kenapa Allah mengatakan wa inna minal khulata la yabqi ba'duhum ba'dha. Kebanyakan orang yang bersyirikat itu pasti ada orang yang berlaku zalim di antara kedua. Makanya ada orang itu yang tidak mau berserikat kan. Ayo kita tanam saham, malas gitu. Bagus saya usaha sendiri. Kenapa? Karena ada orang-orang yang alergi kalau kerjasama, bersyirikat dalam berniaga itu, curang salah satunya atau zalim salah satunya, dan itu kebanyakan seperti itu. Banyak iwan-iwan yang curhat sama saya itu, Masya Allah Ustaz, saya sudah nanam sekian, dizalimi saya di sini. Macam-macam ceritanya. Kecuali orang-orang yang dirahmati ya, tapi umumnya karena Allah mengatakan wa inna katsiran minal khulata kan, bahasa Quran seperti itu. Wa inna katsiran minal khulata, kebanyakan orang yang berserikat. Dan itu la yabqi ba'dhum ba'd. Pasti sebagian yang lainnya berlaku zalim kepada yang lainnya. Artinya sedikit yang baik. Karena bahasa Quran itu kebanyakan. Lah dari sini ketika terjadi pengkhianatan dalam bersyirikat dalam jual beli itu, maka nusiatil barakatu bainahum. Kata para ulama, pasti dicabut berkah di antara persyirikatan. Enggak akan berkah. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, at-tama'u wal hirsu fi talabid dunya. Terlampau tama. Tama itu artinya rakus ya. Semangat, berlebihan sehingga tidak tahu waktu.
Islam tidak melarang jual beli kan? Para sahabat jual beli. Tapi kalau sampai tidak tahu waktunya sholat tidak sholat, gitu ya. Waktunya dia beribadah tidak beribadah, hilang berkah. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Terkadang takatsur itu berlomba-lomba dalam dunia, masuk di dalamnya perniagaan, bisa melalaikan. Lah ketika melalaikan inilah hilang berkahnya. Boleh berniaga, tapi ada waktu-waktunya. Waktu zuhur salat. Justru dengan salat itu adalah kunci dibukanya rezeki. Saya pernah ngisi di sebuah PT itu. Jadi ada manajernya itu tanya, Ustaz saya mau tanya. Ya silakan. Terkadang kalau kami rapat ini, kadang-kadang gantung rapat ini. Pemanya rapatnya anggaplah jam 10. Itu zuhur itu tidak kelar tuh. Tapi sebenarnya mau kelar, sedikit lagi mau kelar itu sebenarnya. Cuman terkadang akhirnya kita libas saja lah waktu zuhur itu. Lanjut rapat. Sampai jam 2 baru kemudian sholat. Bagaimana ini Ustaz? Kita katakan pada siapapun, justru sholat itulah yang membuka pintu rezeki dan yang mengurai permasalahan di rapat. Tujuan rapat itu apa? Mengurai permasalahan kan? Ada masalah di rapat kan? Supaya terurailah itu benang-benangnya yang susah-susah itu. Ketika kemudian waktu sholat Anda berhenti, kemudian sholat, artinya dalam sholat itu kita meminta kepada Allah untuk diuraikan masalahnya. Justru sholat itu mengurai masalah. Boleh jadi habis sholat, akhirnya yang buntu dalam rapat bisa cemerlang kan itu. Karena sholat itu memasukkan Allah dalam rapat sebenarnya. Dan apapun masalahnya kalau Allah terlibat, pasti dimudahkan. Sekecil apapun masalahnya kalau Allah terlibat, nggak akan diuraikan masalah. Makanya yang nomor 7, yang dihilangkan berkah itu adalah ketika terlalu tamak. Kemudian yang nomor 8, al-bukhlu wa adamul infaq. Kebakilan dalam berniaga. Sejarah membuktikan ikhwan, pasar Yahudi gulung tikar di zaman Rasul. Kita tahu Madinah dahulu dikuasai pasarnya oleh siapa? Bani Hunaifah. Itu pasar Yahudi terbesar di kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi. Kemudian hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah melihat bahwa perniagaan dicengkram oleh orang-orang Yahudi. Masalahnya perniagaan orang-orang Yahudi itu buruk. Disinilah turun surah Al-Mutaffifin. Salah satu asbab nuzulnya kalau antum baca surah Al-Mutaffifin turun itu adalah karena buruknya perniagaan orang-orang Yahudi. Suka curang, menipu, berdusta, macam-macam, ngurang-ngurang takaran, timbangan takaran itu. Turunlah surah Al-Mutaffifin. Lah akhirnya Nabi SAW berusaha untuk menerapkan syariat Islam dalam perniagaan. Dia buat pasar sebelahnya. Ya bayangkan, kalau sekarang ada Indomaret, Alfamart gitu ya modelnya. Rasul di samping itu. Bayangkan, ini pasar Yahudi, Rasul buat pula pasar di samping. Dan Nabi menerapkan satu kaidah. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Ini Rasul menerapkan kaidah. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah dalam menjual dan mudah dalam membeli. Maksudnya apa? Ketika orang-orang Yahudi curang, maka Rasul mengatakan kalian jangan curang. Kalau bisa tambah. Jadi kalau seandainya antum beli gandum kepada orang Yahudi harus dapat 1 kilo, dapat 9 on. Tapi antum beli kepada orang Islam dapat 1 kilo, tambah lagi 1 on. Akhirnya apa? Jangankan orang Islam yang pindah langganan, Yahudinya pindah langganan.
Enaklah beli 1 kilo di sana. Berat katanya. Tambah 1 on. Beli di sini, beli 1 kilo, kurang pula 1 on kan itu ya. Dari situlah pindah, gulung tikar 2 tahun pasar Bandiko naik. Dari sini Nabi SAW mengajarkan apa? Mengajarkan ketidakbakilan, namanya samhan, mudah. Karena hakikatnya ketika antum ini, anggaplah jual buah-buahan 1 kilo, antum tambah sedikit, itu antum sedang sedekah sir. Apalagi yang jualnya orang susah, ya kan? Nampak anak yatim yang beli ini, beli jeruk 1 kilo, tambah 1 biji bapaknya. Nggak ada 1 on, tapi ini sedekah sir. Di mana tidak ada yang tahu kecuali antum dengan Allah saja. Nggak mungkin juga dia sampai di rumah ditimbang lagi. Berarti kan nggak ada yang tahu kan? Disitulah sedekah sirnya di situ. Dan sedekah sir itu yudfi'u ghadaballah, bisa memadamkan kemurkaan Allah. Bahkan Rasul mengatakan, ma naqasa min malis sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Itu berkahnya. Ya. Begitu juga antum pembeli ini. Pamannya antum membeli buah-buahan atau apalah, ada kembali 2.000. Antum tunggu yang 2.000. Sampai kadang-kadang dia cari itu yang 2.000 itu harus tukar-tukar keliling-keliling 1 jam tuh, bayangkan. Gara-gara antum 2.000 itu dia putar-putar 1 pasar tuh. Harusnya ada yang mau beli, antum sebab kan? Karena antum kekeh minta yang 2.000 tuh. Pokoknya kalau nggak ada kembalian, cobalah jangan bakhil. Sudahlah, ikhlaskan saja, ambil aja. Kan senang itu kan? Itu namanya berkah. Nah, kalau yang seperti itu enak kan? Kalau jadi penjual, antum tambah sedikit. Kalau jadi pembeli, kalau ada kembalian, ambillah kalau tak banyak kan itu ya. Ini gara-gara uang 2.000, keliling pasar tuh penjual. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga yang menghilangkan keberkahan al-bukhl. Bakhil. Antara penjual bakhil, pembeli juga. Dua-duanya bakhil. Dan ini di dunia ibu-ibu rata-rata. 500 perak aja pindah langganan. Kan itu ibu-ibu ya mama. Mahal. Gara-gara 500 perak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nomor berapa tuh? 9. Nomor 10. Nomor 9. Adamu syukri. Adamu syukrinnya. Tidak bersyukurnya akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Betapa banyak kemudian para penghuni pasar itu yang mengeluh, tidak bersyukur. Banyak mengeluh kan. Orang-orang pasar coba kalau duduk di pasar itu banyak kali keluhan-keluhan tuh. Macam-macam yang dikeluhkan orang pasar. Ini tidak bersyukur mereka. Nah, ketika tidak bersyukur apa yang terjadi? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Hilang berkahnya, datang azab. Seperti umpamanya tadi saya contohkan di mukadimah kan, ada orang kaya diazab dengan hartanya. Seperti tadi kan orang kaya diazab dengan hartanya kan, karena dia tidak istirahat. Coba 24 jam mikirnya duit saja kan. Hidupnya itu enggak tenang, apa enggak diazab dengan harta namanya. Padahal kalau dia tidak kerja nih, cukup untuk makan tuh. Dia bisa ke masjid, tapi enggak. Harta dia yang mengazab dia. Lebih miskin daripada orang miskin lagi dia. Subhanallah kan. Ada orang-orang yang diazab dengan hartanya. Orang biasanya kena azab itu cari harta, panas gitu. Ini dia hartanya banyak, kena azab pula dengan hartanya. Korup. Nauzubillah. Nah, ini juga karena tidak bersyukur. Kemudian yang nomor 10. Ya, al-faqru wal khuyal wal israf wal mubah. Sombong, ya, berlebihan. Itu juga salah. Ya, kesombongan para peniaga ini juga bisa menghilangkan keberkahan, termasuk dalamnya hasad sesama pedagang. Karena biasanya hasad itu kan seprofesi. Orang hasad tidak mungkin dengan lain profesi, tidak.
Orang jual bawang dengan bengkel motor nggak mungkin hasad. Kok laris sekali itu bengkel motor. Enggak. Orang jual bawang hasadnya dengan orang jual cabai. Sama itu kan gitu ya. Biasanya begitu. Sesama bengkel hasad. Ya kan? Dia akan seprofesi itu. Sesama jual aluminium hasad. Dia sesama yang sejenisnya itu saja kan itu. Kalau yang beda jenis nggak mungkin orang jual aluminium hasad sama orang jual tanah kan, nggak mungkin, nggak akan ketemu. Hasad itu biasanya seprofesi. Nah, di pasar kan seperti itu hasad. Atau yang lebih parah lagi main dukun. Nah, itu sudah berkahnya hilang. Main dukun itu ya, raja di mana-mana ditempel nggak jelas itu. Nah, itu lebih parah lagi. Karena kalau sudah mengundang kesyirikan dalam pasar, hilang berkah. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan engkau pertama kali masuk pasar, dan jangan engkau terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Karena pasar itu ma'arakatus syaitan. Tempat perangnya setan, disitulah bendera perang setan ditancap. Ya. Kenapa demikian? Karena dosa di luar pasar, semua ada di pasar. Sebutkan dosa di luar pasar apa? Semua ada di pasar. Ada semuanya. Syirik ada, bid'ah ada, maksiat ada, semua ada di pasar. Semua. Makanya kenapa Rasul mengatakan seburuk-buruk tempat itu aswaq. Pasar. Wa khairul makan masajid. Dan sebaik makan, sebaik tempat adalah masjidnya. Inilah diantara 10 hilangnya berkah dalam dunia perniagaan. Adapun yang mendatangkan berkah secara singkat. 1 as-sidq wal amanah. Jujur dan amanah. Yang kedua taqwallahi azza wa jalla. Bertakwa kepada Allah. Yang ketiga at-tawakkul. Bertawakal. Tawakal ini mendatangkan berkah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berniaga atau bekerja apapun, ketika tidak tawakal, hilang berkah. Kemudian yang keempat, berpagi-pagi. Karena Rasul mengatakan, Allahumma barik lana fi bukuri. Allahumma barik li ummati fi bukuri. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Kemudian juga kasratu al-istighfar, banyaknya istighfar. Kemudian juga di antara yang mendatangkan berkah adalah at-tijaratu fil halal. Berusaha mencari yang halal. Kemudian juga yang mendatangkan berkah as-samahatu fil bai'i wasyira', mudah dalam jual beli, tidak mempersulit orang. Kemudian juga yang mendatangkan berkah as-sadaqatu wal infaq, berusaha bersedekah. Kemudian juga yang mendatangkan berkah adalah al-qana'atu war ridha. Qana'ah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentu adalah su'alullah al-barakah. Berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap perniagaannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan pada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.